Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B yang beranggotakan saya sendiri Eka Yulianti. Dan saya Puji Masmira. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai kaidah pencegahan dan peluang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pemaparan materinya. Kaidah pencegahan dapat diartikan sebagai suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan. Dalam kaidah pencegahan ini terdapat 3 submateri, yaitu yang pertama filling slot atau aturan pengisian tempat yang tersedia, permutasi, dan kombinasi. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu aturan pengisian tempat yang tersedia atau filling slot. Jika suatu kejadian dalam n cara dan kejadian tersebut diikuti dengan kejadian lain dalam n cara, maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam n dikali n cara. Contohnya, dalam sebuah pemilihan ketua kelas, jika terdapat 5 calon ketua dan 4 calon sekretaris, banyaknya pasangan ketua dan sekretaris yang dapat terbentuk adalah, jadi penyelesaiannya yaitu diketahui M-nya sama dengan 5, N sama dengan 4, maka M dikali N sama dengan 5 dikali 4. Hasilnya yaitu 20. Selanjutnya yaitu permutasi. Adapun rumus permutasi yaitu PR dari N sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Adapun contohnya, Himaptika akan menyusun tim olahraga yang mencalonkan diri menjadi pemain utama yaitu sebanyak 7 orang. Namun, hanya 4 orang yang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang dapat dipakai untuk memilih para pemain utama tersebut. Adapun penyelesaiannya yaitu dari soal diketahui N sama dengan 7 dan R-nya sama dengan 4. Maka permutasi 4 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurangi 4 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial didapatkan dari 7 dikurangi 4 faktorial. Sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorialnya itu dapat dicoret atas dan bawah sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu 840. Sehingga terdapat 840 cara yang dapat dipakai untuk memilih para pemain utama. Materi selanjutnya yaitu kombinasi. Adapun rumus dari kombinasi yaitu kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per N dikurangi K faktorial dikali K faktorial. Contohnya yaitu dari 9 siswa berprestasi akan dipilih 3 siswa untuk mengikuti lomba GDM yang dilaksanakan untuk Universitas Borneo Tarakan. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah penyelesaiannya dari soal diketahui N-nya itu 9 dan K-nya sama dengan 3. Maka kombinasi 3 dari 9 sama dengan 9 faktorial per 9 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 6 faktorialnya itu dicoret menghasilkan 9 dikali 8 dikali 7 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 504 per 6 sama dengan 84. Sehingga terdapat 84 cara yang dapat dipakai untuk memilih siswa yang dapat mengikuti lomba GDM. Materi selanjutnya yaitu peluang. Peluang dapat diartikan sebagai besarnya kejadian yang muncul dari ruang sampel yang ada. Pada prinsipnya, peluang suatu kejadian nilainya 1 itu dapat diartikan sebagai dapat terjadi, dan nilainya 0 itu jika tidak terjadi. Kemudian dapat kita tulis sebagai peluang kejadian lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Rumusnya yaitu PA atau peluang suatu kejadian sama dengan NA per NS. Di sini NA yaitu banyak anggota A dan NS sama dengan banyak anggota ruang sampel. Contoh soal untuk materi peluang yaitu dalam sebuah kotak terdapat 7 kelereng hijau dan 3 kelereng biru. Pertanyaannya yaitu peluang terambilnya 3 kelereng hijau adalah, kemudian penyelesaiannya yang pertama yaitu kita akan mencari cara terambilnya 3 kelereng hijau dari 7 kelereng hijau yang ada di dalam kotak, yaitu kombinasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini akan menghasilkan 210 dibagi 6 sama dengan 35. Maka kita dapat NA-nya adalah 35. Kemudian yang kedua kita akan mencari NS-nya atau peluang dalam sampelnya agar terambil 3 kelereng hijau dari seluruh kelereng yang ada, yaitu 10 kelereng yang ada di dalam kotak. Kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini akan menghasilkan 720 per 6. Kemudian dapat kita hitung akan menghasilkan hasil 120 ini sebagai NS. Kemudian setelah kita cari, kita akan substitusikan ke dalam
Rumus, maka PA atau peluang suatu kejadian sama dengan NA per NS sama dengan 7 per 24. Maka kita dapat hasil akhir yaitu 0,29. Maka peluang terambilnya 3 kelereng hijau adalah 0,29. Selanjutnya di sini kita akan membahas soal UN 2018. Soalnya yang pertama, Risma akan membuat password untuk alamat emailnya yang terdiri dari 5 huruf kemudian diikuti oleh angka yang berbeda. Jika huruf yang disusun berasal dari pembentuk kata pada namanya, yaitu 5 huruf, maka banyaknya password yang dapat dibuat oleh Risma adalah, kemudian pembahasannya di sini, banyak susunan dari kata Risma memuat 2 huruf yang sama adalah 5 faktorial per 2 faktorial. Ini kita akan, setelah kita hitung, akan menghasilkan 60. Kemudian yang kedua ada banyaknya susunan 2 angka berbeda adalah permutasi 2 dari 10 sama dengan 90. Jadi, hasil akhirnya banyak password yang dapat Risma buat adalah 60 dikali 90, hasilnya yaitu 5.400. Soal UN yang selanjutnya yaitu soal UN 2018. Dari 12 soal ulangan harian, siswa wajib mengerjakan 10 soal dengan syarat nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 harus dikerjakan. Banyaknya kemungkinan susunan soal yang dipilih siswa adalah penyelesaiannya yaitu dari 12 soal, siswa harus mengerjakan 10 soal dengan syarat 5 soal tertentu harus dikerjakan, yaitu nomor 1 sampai 5. Kemudian banyaknya pilihan adalah kombinasi 10 dikurang 5, dari 12 dikurang 5. Kenapa kita kurangkan dengan 5? Karena 5 soal tertentu yang wajib dikerjakan dari 12. Maka kombinasi 5 dari 7 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 5 faktorial dikali 5 faktorial. Kemudian 7 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. Ini akan menghasilkan hasil 21. Maka terdapat 21 kemungkinan susunan soal yang dapat siswa pilih. Penyelesaiannya, dari soal diketahui N-nya itu 9 dan K-nya sama dengan 3. Maka kombinasi 3 dari 9 sama dengan 9 faktorial per 9 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 6 faktorialnya itu dicoret, menghasilkan 9 dikali 8 dikali 7 per 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 504 per 6 sama dengan 84. Sehingga terdapat 84 cara yang dapat dipakai untuk memilih siswa yang dapat mengikuti lomba GDM. Kelompok kami telah menyiapkan soal latihan yang dapat dikerjakan. Soalnya yaitu dalam suatu ulangan siswa harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Dengan syarat soal bernomor prima wajib dikerjakan. Maka pertanyaannya, banyak cara siswa mengerjakan soal yang tersisa adalah